Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kisah yang lebih indah daripada kisah orang yang paling mulia. Tidak ada cerita yang lebih mengandung hikmah daripada kisah orang yang paling berkah. Tidak ada kejadian yang bisa kita jadikan suri tauladan kecuali kisah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas sisi keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'at ibni Adnan ibni Udad ibni Ali Muqawwim ibni Nahur ibni Tayrah ibni Ya'rub ibni Yashjub ibni Nabit ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Tarah wa huwa Azar ibni Nahur ibni Saru' ibni Ra'u ibni Falakh ibni Aibar ibni Shalakh ibni Arfakhshad ibni Sam ibni Nuh ibni Lamik ibni Mattu Shalakh ibni Akhnuh wa huwa Idris ibni Yardi ibni Mahlil ibni Qaynan ibni Yanish ibni Sith ibni Adam alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau sampai Adnan, para ulama mengatakan muttafaq alaih. Semua ulama sepakat bahwa beliau sampai Adnan itulah nasab beliau. Adapun setelah Adnan sampai Nabi Adam alaihissalam, para ulama mengatakan banyak sekali pendapat di antara mereka. Tapi yang jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari keluarga yang mulia. Lahir dari nasab yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahnya adalah Abdullah, ibunya Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf ibni Zuhra ibni Kilab. Nasab ibunya bertemu dengan nasab ayahnya pada Kilab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, tahun di mana Raja Abraha menyerbu Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Allah Subhanahu wa taala menjaga Baitullah. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Abraha. Dan semuanya hancur lebur. Allah jaga Ka'bah dari penyerbuan mereka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari kedua orang tua yang mulia. Ayahnya wafat sebelum beliau lahir. Ibundanya melahirkan beliau. Ketika menjelang waktu kelahirannya dan kemudian
Allah Subhanahu wa taala memudahkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat mengatakan semuanya, ulidal habibu wa mithluhu la yuladu. Telah lahir orang yang paling mulia dan yang sepertinya belum pernah terlahir ke dunia ini. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW dilahirkan? Cerita ini berasal dari ibunda beliau, Aminah, seorang perempuan yang solihah. Bahkan para ulama mengatakan Aminah adalah perempuan yang taqiyah. Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau ketika Rasulullah SAW lahir. Aminah melihat cahaya yang keluar bersama keluarnya Rasulullah SAW menerangi istana-istana Syam, menerangi istana-istana Busra. Busra adalah salah satu kota kuno yang berada di dekat Yordania. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau bersabda, ketika beliau ditanya, ma bad'u amrik, kemudian beliau mengatakan, da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu Isa bin Maryam wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu kusurus Syam. Ketika Rasulullah SAW ditanya, bagaimana awal mula dari perkara kenabianmu? Maka Rasulullah SAW menjawab, ada doa dari bapak saya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ada kabar gembira dari Isa putra Maryam, dan ibunda saya melihat ada yang keluar, yaitu cahaya sampai menerangi istana Busra. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanda bahwa Rasulullah SAW membawa keberkahan sampai Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di antara mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan hikmah dan Al-Quran. Dan rasul yang dimaksud adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kabar gembira dari Nabi Isa putra Maryam yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau Nabi Isa selalu memberikan kabar gembira akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Dan yang ketiga adalah ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ibundanya mengatakan bahwa beliau melihat istana-istana yang ada di Syam, istana-istana Busra yang jauh di sana karena keberkahan Rasulullah SAW. Hadis-hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani adalah hadis yang hasan. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari ini semuanya? Di antara hikmahnya adalah kita tahu bahwa Aminah ibunda Rasulullah SAW adalah wanita yang solihah, perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin perempuan biasa kemudian bisa melihat istana-istana yang nun jauh di sana kalau tidak dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Kalau tidak diberikan kekuatan di dalam pandangannya sampai kemudian bisa melihat jarak yang begitu jauh. Ini pertanda bahwa ibunda Rasulullah SAW adalah wanita yang solihah. Para ulama mengatakan kedua orang tua Rasulullah adalah orang-orang yang selamat. Bahkan di dalam beberapa syarah kitab Al-Fiqhul Akbar karya Al-Imam Abu Hanifah disebutkan walida ar-Rasul ma mata kafirain. Dua orang tua Rasul tidak mati dalam keadaan kafir. Artinya mereka keduanya selamat di akhirat. Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Selamat bisa jadi karena keduanya menganut agama Islam. Selamat di antara para ulama ada yang mengatakan karena keduanya hidup pada masa fatrah. Masa vakum, tidak ada nabi sehingga mereka tidak mendengarkan dakwah seorang nabi. Saudara-saudaraku, kisah tentang Aminah yang melihat cahaya begitu jauh, bukan hanya beliau yang menyampaikan. Kemudian beliau setelah menyampaikan ini didengar oleh perempuan-perempuan Makkah ketika itu. Bahkan paman Rasulullah SAW, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib juga mendengar cerita ini. Dan kemudian suatu ketika dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam As-Suyuti dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Abbas mengatakan kepada Rasulullah SAW, saya ingin memujimu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kulha la yafdudillahu fak. Katakan pujian-pujian itu, semoga Allah menjaga lisanmu. Maka kemudian disampaikan pujian-pujian itu. Di antara pujian tersebut, Al-Abbas mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu. Dan engkau wahai Rasulullah SAW, ketika engkau dilahirkan, dunia ini bersinar dan dunia ini penuh dengan cahaya. Artinya bahwa Al-Abbas pun juga meriwayatkan adanya cahaya yang keluar ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah lahir ke dunia ini membawa keberkahan. Ibunda Rasulullah adalah perempuan yang solihah, perempuan yang mukminah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabkil fatatal barratal aminah dhatal jamalil affatar razinah zawjata abdillahi wal qarinah umma nabiyillahi dhis sakinah wa sahibil minbari bil madinah qad asbahat fi qabriha rahinah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.